Selamat datang di channel Bioeducation. Kali ini kita akan mengenal DNA dan RNA serta proses replikasi dan transkripsi DNA. Pada dasarnya, DNA dan RNA adalah asam nukleat yang berperan dalam menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Perbedaan strukturnya bisa kamu lihat pada gambar berikut ini, di mana DNA terdiri dari dua rantai ganda yang berpilin membentuk double helix, sedangkan RNA hanya terdiri dari satu rantai saja. Dan DNA merupakan materi genetik yang diwariskan, sedangkan RNA dibentuk dari DNA yang melalui transkripsi. Jika dilihat dari struktur yang paling kecil atau paling sederhana, DNA menyusun gen yang dimana terdiri dari beberapa gen, yaitu warna rambut, gen warna mata, gen bentuk mata, dan gen-gen lainnya. DNA akan berikatan dengan protein histon yang disebut dengan nukleosom. Gabungan nukleosom nantinya akan membentuk solenoid, di mana solenoid akan membentuk benang-benang kromosom yang disebut dengan kromatin. Dan kromatin akan membentuk kromosom, di mana kromosom terdiri dari beberapa kromatin. Kromosom terdapat di inti sel yang berada di dalam sel, dan sel itu merupakan unit penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi sudah paham ya asal-usul dan letak DNA. Selanjutnya kita akan beralih ke proses replikasi. Replikasi merupakan proses penggandaan DNA. Mengapa perlu penggandaan dirinya sendiri sebelum pembelahan mitosis dan meiosis? Ini dilakukan untuk memastikan sel anak yang dihasilkan dari pembelahan akan memiliki DNA yang sama atau identik dengan DNA aslinya. Kalau begitu, kapankah terjadinya proses replikasi? Replikasi DNA terjadi pada fase S dari siklus sel atau fase sintesis, yaitu penyusunan. Jika kita memperbesar nukleus, kita akan melihat molekul DNA di dalamnya yang berpilin membentuk heliks ganda. Kedua untai tersebut dihubungkan oleh ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Replikasi dimulai oleh enzim yang disebut DNA helikase. Setiap akhiran ase itu artinya enzim. Helikase membuka dan memisahkan kedua sisi molekul DNA dengan memutus ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Setelah itu, setengah bagian DNA yang terpisah kini dapat berfungsi sebagai cetakan atau pola untuk membentuk untai DNA baru. Pemisahan ini mengekspos semua basa nitrogen di kedua sisi DNA ke lingkungan di dalam nukleus, tempat nukleotida berada. Selanjutnya, setelah pemisahan, ada tahap pembentukan dua untai DNA identik yang baru. Enzim yang membantu proses ini adalah DNA polimerase. Enzim ini menambahkan nukleotida bebas tersedia di dalam nukleus ke untai cetakan asli. Ini dilakukan dengan cara menciptakan ikatan hidrogen baru antara basa nitrogen yang tersedia pada nukleotida bebas dan basa nitrogen kedua sisi molekul DNA asli. Nukleotida baru ditambahkan ke untai cetakan mengikuti urutan pasangan basa nitrogen.
Ingat ya, dalam DNA, adenin akan selalu berikatan dengan timin, dan sitosin akan selalu berikatan dengan guanin. Begitu sebaliknya. Jadi, nukleotida yang baru menempel ini membentuk bayangan cermin atau untai komplementer pada setiap untai cetakan DNA asli. Sebagai hasil dari proses replikasi ini, 2 molekul DNA duplikat dihasilkan dari molekul DNA asli. Setelah proses replikasi DNA selesai, sel siap untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu proses M, pembelahan mitosis. Selanjutnya, proses transkripsi. Perlu diketahui bahwa transkripsi tidak ada hubungannya dengan proses replikasi atau fase sebelum pembelahan sel. Melainkan, transkripsi adalah langkah awal dalam penggunaan kode genetik dalam DNA untuk pembentukan protein yang digunakan oleh tubuh. Salah satu dalam pembentukan protein ini adalah instruksi untuk membuatnya ada di DNA yang terletak di dalam nukleus. Tetapi, tempat protein selalu dibuat berada di luar nukleus, baik di ribosom yang mengapung di sitoplasma maupun di ribosom yang tertanam di retikulum endoplasma kasar. Jadi, bagaimana kode genetik untuk mensintesis protein berpindah dari DNA ke ribosom? DNA menggunakan pembawa pesan yang disebut messenger RNA atau mRNA untuk membawa kode genetik dari nukleus ke ribosom. Proses inilah yang disebut dengan transkripsi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana transkripsi terjadi. Transkripsi dimulai ketika enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada segmen DNA yang disebut gen. Gen tersebut mengandung kode untuk membangun protein spesifik, yaitu makromolekul yang terdiri dari urutan asam amino dalam urutan tertentu. Dan di dalam gen, urutan basa nitrogen tertentu menentukan urutan asam amino yang akan membentuk protein. Setiap kelompok 3 basa berurutan dalam gen sebenarnya merupakan kode untuk asam amino tertentu. Setiap kelompok disebut kodon. RNA polimerase menyebabkan area tertentu dari heliks DNA terurai dan terpisah menjadi 2 untai. Salah satu untai sering disebut untai cetakan, yaitu sisi DNA yang dibaca atau ditranskripsi oleh RNA pembawa pesan. Untai DNA lainnya sering disebut untai non-cetakan, tidak ditranskripsi oleh RNA pembawa pesan. Jadi, bagaimana instruksi DNA ditranskripsi menjadi RNA pembawa pesan? Dengan menggunakan untai cetakan sebagai panduan, RNA polimerase menggunakan aturan pasangan basa untuk menyusun nukleotida. Nukleotida bebas yang disusun di dalam nukleus menjadi untai RNA komplementer. RNA polimerase membaca basa DNA timin pada untai cetakan, lalu mengikatnya ke nukleotida bebas yang mengandung adenin. Proses ini berlanjut dengan mengikat sitosin. Untuk guanin, pengikatan dengan sitosin perlu diingat bahwa RNA tidak mengandung timin, melainkan urasil. Kode genetik dari untai DNA non-cetakan telah ditranskripsi menjadi messenger RNA. Ketika sudah selesai ditranskripsi, mRNA yang berukuran lebih kecil dari DNA sudah bisa melewati pori nukleus untuk membawa kode genetik dari nukleus
ke ribosom, yaitu tempat terjadi sintesis protein yang disebut dengan proses translasi. Nah, pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi jika proses replikasi dan transkripsi bermasalah? Jika terjadi kesalahan pada replikasi DNA, maka dapat menyebabkan mutasi DNA yang diwariskan ke sel anak. Sedangkan kesalahan pada transkripsi DNA dapat menyebabkan protein yang salah yang dapat memicu penyakit seperti kanker atau gangguan neurodegeneratif.